Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang diberikan pada pagi hari ini sehingga kita boleh kembali beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan dengan penuh ucapan syukur, mengakui bahwa Yesus Dia Allah yang maha mulia, maha besar, Allah yang maha tinggi. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami
senantiasa mengiang-iang di dalam kehidupan kami tiap saat, tiap waktu. Haleluya. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Allah kami tidak mati. Yesus tidak mati. Dia sudah bangkit. Dan sebentar Tuhan, haleluya, kami akan memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Untuk mendoakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Untuk haleluya menjagai kami, melindungi kami, memelihara kami, memberkati kami. Oh terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup selama-lamanya. Haleluya. Engkau bukan sekedar nabi, tapi Engkau adalah nabi di atas segala nabi yang ada di dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, ya Allah Mesias yang hidup. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan kami tidak takut, kami tidak khawatir tentang apapun juga. Sebab kami memiliki Allah yang maha tahu dan Allah yang mau tahu segala kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap kembali memuji nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, mengagung-agungkan namamu dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa ucapan syukur. Karena Tuhan sudah memelihara kami, menolong kami, memberkati kami hari lepas hari sampai saat ini. Dan kami siap juga untuk menerima berkat firman Allah Tuhan. Kami haus dan rindu akan firman-Mu. Engkau tegur kami, Engkau didik kami, Engkau ingatkan kami, Engkau ajari kami, supaya kami semua menjadi umat yang semakin hari semakin taat dan setia kepada Tuhan.
sehingga kehidupan kami tidak dimurkai Allah, tidak mau tuh mengalami banyak masalah persoalan, tetapi kami semakin hari boleh merasakan pertolongan, perlindungan, berkat Allah yang semakin melimpah. Terima kasih Bapa. Terlebih daripada itu semua, sebentar kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan kami oleh firman-Mu, oleh darah-Mu Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin erat kepada Engkau Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati, Kau urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu berlaku dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hantar dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh bersama-sama kami mengucap syukur, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Desa. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu sukacita di hadapan Tuhan.
bersaksi, Pak Hadi mau bersaksi, Bu As mau bersaksi, oh Bu Lesi mau bersaksi. Shalom, puji nama Tuhan. Saya ingin menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya bahwa setiap perlindungannya akan nyata dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Dimana kemarin yang waktu perjalanan saya pulang ke Banyuwangi, saya kan bersepeda dengan Ferry, terus bapaknya sama Vero naik travel. Ketika saya mau sampai sudah nyampe di Banyuwangi ini dari daerah Wadung, saya ini tidak tahu kalau tas yang saya bawa di pinggang saya ini terbuka dengan tidak sadarnya, padahal saya kunci ya. Tapi luar biasanya kalau kita memiliki Tuhan itu, dalam keadaan apapun Tuhan itu sanggup melindungi kita. Dimana pada waktu itu tas saya itu bisa terbuka semua, jadi apa yang saya bawa itu jatuh semua, saya tidak sadar. Saya bilang, loh kok agak enteng-enteng tas saya, tapi Ferry ini terus saja jalan. Ketika itu ada orang yang nyalip saya, bapak-bapak gitu, dia bilang, Bu, tasnya buka, dia bilang gitu. Terus aku berhenti, tak lihat, loh Ferry kok iso kosong, habis semua bawaannya aku gitu. Terlebih ya dompet KTP nih ibu nak hilang, aku ngono. Terus loh Bu, piye iki? Baru berhenti, ada dua anak laki-laki lagi nyusul, Bu, dompetnya jatuh di belakang, ngono. Ada di belakang Bu dompetnya. Saya kembali lagi, ayo nak dilihat, siapa tahu Tuhan masih mengembalikan itu barang kita. Terus saya belok lagi ke pertigaan itu. Di situ ketemu sopir bemo itu, dia bilang, Bu, nyari dompet ya? Itu loh dibawa ibu sama bapak yang bawa anak kecil. Dia bilang, ternyata orang yang barengan saya dari Surabaya sini itu yang ngejar saya tapi nggak notot gitu. Terus dia kembalikan semua ya bawaannya semua dibayarkan. Aku bilang, ini loh nak, luar biasanya Allah kita. Kalau kita berjalan sama Tuhan, apapun perkaranya, pasti Tuhan itu bisa melindungi kita. Aku tak bilang gini, kalau hari-hari yang seperti ini, orang nemu dompet, ada uangnya, ada ini, sudah nggak bakalan dikembalikan, pasti ya dibuang dompetnya, sudah isinya diambil. Tapi kalau Tuhan yang menjamah setiap orang, pasti apapun yang terjadi, pasti Tuhan itu bisa, kembalikan ke orangnya. Saya bilang, luar biasanya Tuhan kita. Makanya kita harus berjalan terus bersama dengan Tuhan. Terus waktu saya pergi kunjung ke rumah kakak saya yang nomor 1, kembalinya dari kakak saya nomor 1 ini, Ferry sama Vero ini sempat kecelakaan. Saya bilang, padahal kita motor berempat ini, kita sekeluarga kan iring-iringan bareng, ya nggak terlalu cepat sih jalannya sebenarnya. Tapi tiba-tiba ada satu mobil ini nyalip, Ferry ini paling belakang nyalip. Habis itu bannya meletus, saya ini dengar. Habis suara dor, langsung kok bunyi brok. Lah tak lihat, aku lihat ke belakang gini, loh itulah motor yang dinaiki Ferry sama Vero. Aku sudah teriak, Tuhan tolong. Kita itu dalam keadaan apapun, kalau masih ingat Tuhan, kita sebut Tuhan tolong sing adikku. Aduh, adikku. Dia langsung belok ngepot gitu, saya lari dari sebelahnya. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ternyata luar biasanya Tuhan bisa lindungi. Saya bilang gini, ini kalau motor ini, padahal motor yang dinaiki Ferry sama Vero ini, orang ini bannya meletus, langsung nyalip Ferry. Tapi nyalipnya itu terlalu mepet, karena yang di sebelah sana kendaraan rame, kalau mau ngepot ke kanan pasti nabrak. Jadi dia ambil di sebelah kiri, jadi yang diseset Ferry aku.
bilang, ini kalau bukan pertolongan Tuhan, kita tidak mampu ya. Kalau sudah orang dipepet mobil, apalagi separuh mobilnya itu sudah mepet ke ini motornya dia, ya pasti kebanting. Kebantingnya lagi yang ke kanan, baru kendaraan rame. Aku bilang, itu loh perlindungannya Tuhan luar biasa. Sing Vero langsung sadar, saya bilang, kita harus mengajari anak, kemanapun kita pergi, jangan lupa berdoa. Terus kontak sama Tuhan, dia bilang, Bu, ini pasti kesalahan saya. Kenapa? Saya tadi itu biasanya kalau jalan itu mesti sama naik itu sama berdoa. Ini tadi aku gak berdoa lah itu. Tuhan tegur kamu, jangan lupa berdoa, terus berdoa, kontak dengan Tuhan. Saya luar biasanya Tuhan. Terus saya bawa ke Puskesmas, dari Puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Yang parah katanya Ferry. Saya itu tak bilang saya gak ada duit, tapi saya ingat firman yang sering kali dikirimkan Bu Hendrik. Kalau mau apa-apa dengar suara Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, jangan bertindak sendiri, terus kontak dengan Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kalau memang perkara ini Tuhan yang izinkan, meskipun saya tidak punya uang, nanti mujizat yang akan nyata. Aku bilang gitu. Saya masuk ke rumah sakit itu kayak orang yang sudah punya duit aja. Terus ditanya, ada BPJS? Tidak, saya nggak punya. Loh, nggak ada BPJS Bu, kalau bisa ngurus BPJS. Ya nanti, aku bilang gitu. Tapi di dalam hati saya itu tetap ada damai sejahtera. Aku yakin kalau ini Tuhan yang izinkan, pasti nanti ada mujizat di balik semua perkara ini. Saya percaya. Terus saya ke rumah sakit itu, Ferry di ronsen, dia bilang katanya ada ini tulangnya yang retak. Terus saya bilang, ada tulangnya yang retak, pasti apalagi kita pakai umum, ini uangnya. Tapi aku percaya sama jamaah Ferry ini, berdoa nak, percaya Tuhan sanggup. Bahkan Tuhan ini nanti tidak izinkan kamu sampai diapa-apain, Tuhan lewatkan nanti, Tuhan yang sembuhkan. Percaya aja, kamu gak usah takut. Aku bilang gitu. Terus habis itu ternyata benar, saya sudah habis di ronsen, di hasil bacakan dokter bilang ada yang retak sedikit Bu, gimana, harus rawat inap? Enggak Pak, aku bilang gitu, saya enggak rawat inap, tak bawa pulang aja anak saya. Habis itu tak bawa pulang. Terus saya bilang, kita pijit aja, kita pijit yang kemarin yang biasa kamu dulu kecilnya itu pernah sepak bola jatuh juga dipijit di situ, selesai. Kita pijit dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Saya pijit, ternyata sudah Bu, bisa buat goyang-goyang, luar biasanya Tuhan. Saya waktu dibilangin hasilnya Ferry tidak terlalu parah kok. Aku langsung bilang, besar-besar memang di perawat itu. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Aku bilang gitu, oh iya Bu, puji Tuhan. Padahal orangnya kan kerudungan gitu, iya Tuhanku luar biasa. Iya, Tuhan Ibu luar biasa, anaknya nggak apa-apa Bu, selamat. Itulah kita, kalau kita tetap percaya dengan iman, Tuhan kita luar biasa, sanggup dan memelihara kita, menjaga setiap anak-anaknya untuk kita bisa menyatakan kemuliaannya. Terima kasih Ibu kesaksian. Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyiapkan segenap hati kita untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu. Terima kasih buat segala mujizat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan dengan pengucapan syukur. Kami bersyukur, berterima kasih buat pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan semakin memperkenan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan nyatakan isi hati-Mu, teguran, didikan, ajaran-Mu Tuhan. Haleluya. Supaya kami semua boleh semakin hari semakin taat dan setia melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga semua rencana-Mu yang sempurna itu Tuhan terjadi, terbukti dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Tuhan pakai, Tuhan urapi sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang masih kecil ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang gentle and strength. Gentle and strength. Gentle itu buah roh ya. Buah roh. Gentle itu bicara tentang kemurahan. Lukas 6:36, kita harus murah hati sama seperti Bapa kita murah hati, penuh belas kasihan. Kita harus sempurna, Matius 5:48, seperti Bapa sempurna. Dia sudah mengerjakan semuanya di dalam kita. Saat ini kita belajar tentang gentle and strength. Itu sudah dikerjakan di dalam kita. Haleluya, gentle. Saat kita memiliki belas kasihan, haleluya. Belas kasihan itu yang paling utama adalah memikirkan keselamatan setiap orang yang kita jumpai. Keselamatan kekal, haleluya. 1 Korintus 9:22. Terus kita memikirkan memenangkan, menyelamatkan dimanapun kita berada. Haleluya. Gentle and strength. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo sudah bulan Mei ya sekarang ya. Sebentar kita akan perjamuan suci. Puji Tuhan. Jemaat harus tetap hati-hati ya. Kita nggak perlu takut tapi tetap hati-hati karena Indonesia sudah tertinggi ketiga, kembali tertinggi ya. Mungkin tidak seberapa diberitakan, tetapi teman-teman dokter saya terus mengingatkan tetap waspada ya. Tidak perlu takut tapi tetap hati-hati ya. Gentle and strength. 7 Mei 2023, strength itu kekuatan. Siapa yang menjadi kekuatan kita? Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24. Kristus itu kekuatan kita, hikmat kita. 1 Korintus 1:30, karena Dia sudah membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Haleluya. 2 Korintus 1 ayat 12, kita terus dalam kuasa Allah. 2 Korintus 1 ayat 20, Kristus yang sudah kita peringati, sebentar lagi kita peringati kenaikannya nanti tanggal 18, kenaikan 10 hari kemudian tanggal 28 kita memperingati turunnya Roh Kudus, seperti nama gereja kita GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Gentle and strength. Jadi tidak ada anak Tuhan yang bilang tidak bisa, tidak kuat.
itu perkataan tidak bisa dan tidak kuat, itu adalah perkataan yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Mulai sekarang kita harus hidup itu menghargai kasih karunia Allah. Orang yang menghargai kasih karunia Allah ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Ingat ada 3 apa ngomongnya? Enak, ringan, tidak berat. Hafal ya. Enak, ringan, Matius 11, 28 sampai 30, tidak berat 1 Yohanes 5 ayat 3, 4, 18. Terus dalam perlindungan Tuhan. Jadi tidak boleh ngomong aduh soro, abot ya. Itu perkataan-perkataan yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Seluruh Alkitab ini 773, 692 berbicara tentang kasih karunia Allah, kasih setia Allah. All is grace, semuanya adalah kasih karunia. Jadi kita memiliki sikap yang menghargai kasih karunia Allah, gentle and strength. Kita lihat sebentar ayatnya nak. Mazmur 1 ayat 3, gambar-gambarnya perhatikan ya. Perhatikan gambar-gambarnya. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya, ditanam. Jadi kita tidak memiliki hidup yang sakarepe dhewe ya. Hidup kita hidup yang ditanam. Seperti satu tempat ibadah, kita juga tidak milih sakarepe dhewe. Tuhan akan pimpin kita. Dan Tuhan itu tahu kerinduan hati kita. Dia akan terus memimpin kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan berikutnya, ini gentle and strength. Gentle and strength itu apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa arti berhasil dalam firman Allah? Berhasil itu cocok sama kehendak Allah, menggenapkan seluruh kehendak Allah itu berhasil. Jadi tidak pakai pikiran sendiri ya, yang dimaksud berhasil itu harus ini, harus itu, bukan seperti itu. Saat kita cocok sama kehendak Allah, itu yang artinya berhasil. Jadi berhasil itu tidak bicara tentang kaya, miskin, sehat, sakit, pinter, bodoh, tidak bicara tentang itu. Berhasil di firman dari ayat ke ayat, dari 773, 692 itu jadi satu kita terima. Itu berhasil, itu cocok sama kehendak Allah, itu berhasil, itu sukses ya. Saya sering bilang sama anak-anak, tangan ini saat berdoa gimana? Jadi satu. Kehendak kita jadi satu sama kehendak Allah. Haleluya, itu yang berhasil. Kata-kata yang terpenting di dunia ini adalah as you will. Jadilah kehendakmu. Itu kata-kata yang terpenting. Haleluya, haleluya. Kita lihat, ini kita lihat ayat 3 ya. Coba perhatikan sekarang Mazmur. Haleluya. Sambil kita dengar firman Tuhan, kita terus berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu ya. Puji Tuhan, kita terus berdoa. Haleluya. Kita pakai hidup kita ini terus berdoa. Tadi sudah kita dengar kesaksian ya, terus berdoa, terus ya. Saya kalau pesan sama anak-anak cuma satu kalimat ya, sembahyang terus, nggak pakai mandek ya. Terus naikkan doa seperti nafas, dilatih ya. Dilatih terus naikkan doa. Naikkan firman Allah sebagai doa. Isi hidup kita dengan firman. Nanti firman yang terus keluar, pujian yang terus keluar. Mazmur 1. Mazmur ini paling banyak ya, 150. Kita lihat yang pasal 1 saja. Pasal 1 ini cuma 6 ayat. Kita tadi ambil ayat 3. Mazmur 1 ini lengkap sudah ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ini Mazmur 1 ini jilid 1. Bicara tentang seluruh kitab Kejadian. 41 pasal 1 sampai 41 Mazmurnya. Berbahagialah. Di ayat 1 ada kata berbahagia. Asri ya.
Ropodo asri itu ngambil dari kata bahasa aslinya itu asri, A-S-H-R-E, asri. Di Indonesia kan jadi asri. Asri, bahagia. Bahagia yang dari Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Haleluya. Kalau kita terus berjalan menurut nasihat firman, kita akan berbahagia. Lawannya nasihat orang fasik adalah nasihat yang benar, nasihat firman. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Kalender masih tersedia, yang mau ambil kalender di depan, kalender Alkitab atau buku-buku yang di depan tuh kalau mau diambil boleh, silahkan diambil ya, dipakai semuanya. Sekarang istilah kita tidak hanya baca lagi, tapi apa, masih ingat? Makan firman, makan firman, makan firman. Itu hal yang terpenting ya. Di hidup kita itu hal yang terpenting. 3 makanan ini kita bukan makan dari roti saja, tapi dari setiap firman, firman. Makanan kita yang kedua, melakukan kehendak Allah. Semua ada di firman, semua sudah kita pelajari. Makanan kita yang ketiga, masih ingat apa makanan kita yang ketiga? Masalah ya. Masalah itu dimakan, Bilangan 14 ayat 9, ditelan habis, itu masalah. Untuk pertumbuhan kita, masalah yang datang itu membuat kita semakin kuat. Haleluya. Dan lanjutnya di Bilangan 14 ayat 28, perhatikan perkataan. Itu orang yang sudah menghargai kasih karunia Allah. Sebab apa yang kita katakan, itu yang Tuhan lakukan. Kalau kita bilang enggak bisa, abot, gimana caranya, terus bingung, enggak tahu, kita enggak jadi apa-apa. Kita hidup itu sama dengan orang yang belum ditebus. Kita harus punya gentle and strength ya. Berbahagialah yang tadi sudah yang tidak berdiri. Perhatikan di sini berjalan, berdiri itu diatur. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk pun diatur. Jadi berdirinya di antara jalannya di antara orang kudus, orang benar. Orang yang sudah ditebus. Seperti kita pada pagi hari ini bisa duduk di tempat ini, itu karena korban Kristus, bukan karena kehebatan kita. Ibrani, ayo sambil dihafal ya. Ibrani 9:14. Karena Dia terus mendoakan kita, Ibrani 7 ayat 25. Haleluya. Jadi kita terus ingat bahwa semuanya itu karena korban Kristus. Dia sudah menggantikan. Posisi kita mestinya binasa, kita dipindahkan, dikeluarkan dari Mesir. Saya sering bilang sama Bapak Gembala kalau ngomong-ngomong, kalau kita terus ingat kasih karunia Tuhan, di mulut ini tidak akan keluar keluhan. Dan tidak ada rasa iri, rasa khawatir, rasa apa, benci, semuanya itu tidak ada. Karena yang ada adalah ucapan syukur. Yesus saja cukup bagiku, Mazmur 73 ayat 25. Dan terus seluruh perkataan, perbuatan, pikiran, hati, angan-angan, semuanya itu memikirkan kebesaran Allah. Rasa terima kasih. Kemarin siapa yang lihat coronationnya Charles sama Camilla ya? Ada yang lihat ya? Megah ya. Saya bilang sama Bapak Gembala, ini masih di dunia segini megahnya. Nanti ada pertemuan di udara, mempelai Kristus dan Kristus sebagai mempelai pria kita. Coronation yang luar biasa. Saat itu 3,5 tahun pesta perjamuan nikah anak domba, 3,5 tahun di bumi zamannya antikris. Kalau sudah ingat itu, sengsara bagaimanapun kita bilang apa? Kecil ya. Kecil, karena nanti sengsara antikris itu 3,5 tahun. Kalau kita terus dalam kasih karunia, kita akan masuk pesta kawin anak domba. Itu luar biasa. Sekarang ini beberapa hamba Tuhan sudah melihat, semua sudah siap, ruangannya siap, semuanya siap. Yesus menyambut kita. Yesaya 30:18,
Ayo yang Yesaya ini dibaca sebentar ya, nanti Mazmur dilanjutkan nanti. Yesaya ini 30:18. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, manusia ini kok cek angele yo. Karek napane kasih karunia aja kok sulitnya setengah mati ya. Padahal kalau kita sudah tahu masuk dalam kasih karunia, wah, hidup itu masuk dalam perhentian penuh. Sepenuhnya pakai kekuatan Tuhan, tidak ada sambatan, keluhan tidak ada semua. Yang ada, thank you Jesus, terus terima kasih, penyembahan ibadah. Yesaya 30:18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Itu bahasa-bahasa yang lain di Alkitab, ayat-ayat yang lain, Tuhan itu terus mengulurkan tangannya, menunggu kedatangan kita. Haleluya. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Manusia ini mau disayang aja sulitnya setengah mati, koyok belut ucal-ucul terus ya. Seperti Adam dan Hawa. Kita lihat Kejadian 2 ayat 15 itu dia hidup dalam anugerah, tapi masih kurang. Semua boleh, tinggal satu saja Hawa tidak percaya firman. Terus ngajak Adam sekalian, jadinya kita sekarang semua ini. Jadinya manusia itu sering pakai pengetahuan karena makan pohon pengetahuan. Kita yang sudah ditebus, kita makan buah kehidupan, hidup dalam Dia, hidup dalam kasih karunia. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah. Nah ini nyambung dengan tadi Mazmur 1 ayat 1 kan, berbahagia. Di Yakobus 1 ayat 25 juga ada berbahagia. Terus belajar firman. Haleluya. Saya sering bilang juga sama Bapak Gembala, ya, manusia ini kalau dikasih firman panjang, katanya aduh panjangnya bacanya. Yang saya kasih firman silakan kelempokan ya kalau baca ya. Banyak ya, ayat-ayatnya lengkap. Itu saya bukan cari, saya dapat saya bagikan, saya bagikan. Berbahagia. Saya bilang kalau dikasih duit sak kebab, oh seneng ya, dihitungi terus. Tapi kalau dikasih firman panjang, seret, kalau perlu detail. Saya sampai bilang, oh sih, kok cek angele ya. Padahal itu kasih karunia. Haleluya. Cuma butuh 70 jam baca Alkitab, tapi rasanya baca Alkitab tuh seperti berat gitu ya. Ini, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Terus, haleluya. Tandanya itu gampang. Kalau kita di saat kita perlu menanti, gimana sikap kita? Kalau saya sudah biasa dilatih ya. Sekarang ini Bapak Gembala tak setrap, sudah suwe enggak mancing. Tak setrap, tak suruh baca firman di rumah ya. Soalnya zamannya agak mulai naik lagi ya. Saat mancing saya dilatih bagaimana cara posisi kita dalam nunggu. Apakah kita bisa pakai hidup kita atau aduh suwene dan lain sebagainya ya. Isinya cuma sambatan atau kita bersyukur. Ini terus ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh di sini bicara tentang yang paling penting itu mencemooh apa? Kapan Tuhan datang? Dari dulu aku sekolah minggu sampai sekarang ya ngomongnya Tuhan datang ya. Tapi toh ya enggak ya, hidup sembarangan itu pencemooh. Apakah kita enggak percaya sama firman? Kita punya sikap yang harus siap sedia. 5S, masih ingat apa 5S? Senantiasa, siap, sedia, setiap saat. Enggak terima S1, S2, S3, S5 kita ya. 5S. Haleluya. Terus posisi siap. Ibadah juga posisi siap. Jadi tidak ada yang dari kehebatan kita. Semua karena kasih karunia, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Terus nanti terus keluar, firman itu terus keluar, lagu-lagu terus terdengar, terus penuh ucapan syukur ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kondisi terang, kondisi gelap, kondisi susah, kondisi senang, siang malam terus.
firman yang keluar. Orang yang terus merenungkan firman, dia tahu apapun yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Apapun yang terjadi. Haleluya. Saat kita tahu bahwa semua terjadi untuk kebaikan kita, kita hanya bersyukur ya. Tidak ada ngeluh, tidak ada pertanyaan kenapa aku harus ngalami ini, kenapa aku harus ngalami itu, tidak ada. Kenapa semuanya itu terjadi untuk kebaikan kita. Tidak diselesaikan dulu ini, dibaca lagi itu supaya hafal. Mana ayatnya? Ulangan 8:16. Ayo dihafal, gampang ya. Saya terus sering ulangi sampai hafal ya. Ulangan 8:16. Bapak perhatikan di sini, dan yang di padang gurun di dunia ini ya, memberi engkau makan mana, makan firman. Saat di dunia ini kita harus makan firman yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Kita makan firman itu belajar rendah hati ya, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Nah ini dihafal apa? Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi apapun yang kita alami nanti menuju untuk kebaikan kita. Haleluya. Jadi kita akan terus bersyukur ya. Gampang, ulangan 8:16 ini BU 8 ya. 8 kali 2 16. Ulangan, diulang terus ya. Bu Henry, kalau firman kenapa kok diulang-ulang terus? Memang pengajaran itu pengulangan. Haleluya. Seperti anak kecil terus belajar ya. Saya terus mengikuti prosesnya biar belajar. Dia rajin terus belajar. Pengulangan terus. Kita makan juga proses pengulangan. Semua proses pengulangan itu pembelajaran. Haleluya. Ia seperti pohon 3 tadi kita baca, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Berhasil itu hanya untuk Tuhan. Tidak memikirkan diri sendiri. Galati 2:20. Hidup kita itu sudah bukannya aku lagi, Kristus dalam kita. Jadi tidak ada sakit hati ya. Kalau selama kita masih punya sakit hati, jengkel, mangkel, pegel, itu kita belum berserah. Kita itu sudah ngerti yang hidup itu siapa dalam kita? Kristus. Haleluya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Angin di sini bicara tentang pengajaran. Sekarang hati-hati ya. Di YouTube dengan gampangnya kita ada pengajaran macam-macam. Haleluya. Tapi kalau kita sudah terus dalam perlindungan Tuhan, kita akan terus dilindungi. Hati-hati. Jangan seperti sekam yang dibawa angin, bingung ya. Haleluya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ada loh yang gak tahan ya. Saya gak tahan kalau ke GPPS Tropodo ya. Terus disikapi ya. Dosa disikapi, dibersihkan terus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita harus lemah lembut, rendah hati, gentle, strength. Itu kekuatan kita. Kristus yang jadi kekuatan kita. Sebab Tuhan mengenali jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kelihatannya sekarang yang aman-aman saja, tapi menujunya itu loh kemana. Jadi perhatikan hidup kita. Kita terus hidup itu terus hidup hati-hati ya. Kita hidup hati-hati bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Efesus 2 ayat 8. Keselamatan itu anugerah pemberian, kita terima dengan rendah hati kasih karunia. Dan orang yang sudah terima kasih karunia, hidupnya bukan hidup biasa. Hidupnya akan luar biasa. Dimanapun dia berada, jejak kakinya itu meninggalkan kasih.
dimanapun. Haleluya, haleluya. Mungkin tidak banyak yang kita lakukan, tapi harus dengan kasih ya. Bapak Gembala seperti saya sudah pernah bilang ya, punya langganan, kalau ada langganan tuh pakai ngebel ya, kleneng gitu ya. Bapak Gembala pas di kamar mandi, biasanya yang keluar tuh mesti Bapak Gembala supaya aman ya. Kalau saya yang keluar bahaya ya. Kleneng ya, karena Bapak Gembala di kamar mandi ya, saya yang keluar ya. Seperti biasa, terus saya kan biasanya yang milih kan mesti Bapak Gembala ya. Saya kan tidak milih, Bu ini ada ini. Iya Bu, tiap macam kali nih Bu. Orangnya kan 2, di situ ada macamnya Mas. Tiap macam kali, ibunya sampai bingung ya. Diaturkan dia, ya tidak pakai milih, tidak pakai apa ya sudah dipilihkan ibunya. Ada pisang godoknya juga mau, ya pokoknya tiap ada macam 2. Siap-siap diomeli ya. Tapi Bapak Gembala sekarang sudah puji Tuhan, kemajuannya pesat. Tidak pakai tanya dia, biasanya tanya, kayak piro itu ya. Sekarang tidak pakai tanya, wis bertobat. Wis mulai hampir seperti malaikat. Wis tidak tanya, sampai sekarang dia belum tanya, sampai saya ceritanya belum tanya ya. Ya sudah, nggih Bu, sedanten pinten Bu, ya sedanten pinten. Kalau disebutkan sedanten pinten, jangan kita kasih pas seperti itu. Ibunya saking bingungnya semua ditambahkan, tak imbui ya Bu, diimbui. Semakin diimbui semakin saya hitung ya. Harus ngimbui, kita juga harus semakin banyak. Jangan diimbui ya biar wong saya tidak minta kok. Jangan seperti itu. Mungkin tidak banyak jumlahnya ya. Dia bilang berapa, saya ambilkan. Karena saya tidak biasa pegang uang, tidak pernah pegang uang. Jadi saya harus lihat tulisannya dulu ya. Saya tidak hafal uang itu, jadi harus saya lihat angkanya, saya lihat tulisannya betul apa enggak. Saya lihat tuh bukan takut saya rugi, takut dia rugi ya. Saya pikir 10.000 nanti padahal itu uang 1.000, kan kasihan ya. Jadi kan saya harus lihat ya, apa yang saya kasihkan. Sambil terus berdoa. Dan saya ingatkan, yang melakukan itu siapa? Bukan saya. Siapa yang melakukan? Kasih karunia di dalam saya. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita tuh harus kerja keras, bukan kerja paksa. Bukan dipaksa seperti di Mesir. Kerja keras, apa yang bisa kita lakukan ya. Haleluya. Haleluya. Mungkin ibunya saking bingungnya sampai sekarang tidak balik lagi ibunya ya. Biasanya padahal tiap hari panggil Bapak Gembala ya. Ini mulai hari itu sampai sekarang dia mungkin bingung ya. Jadi saya terus berdoa untuk dia menerima kasih karunia. Bukan masalah uangnya, uang itu tidak ada masalah. Matius 6:33. Tuhan tuh bisa melakukan semuanya. Mulai 32, 33, 34. 32 itu pemeliharaan Allah yang luar biasa. 33 terus pikirkan firman, terus pikirkan apa perintah Tuhan apa. Kita peka dengar. Dan 34 kita lihat hidup dari hari ke hari. Nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Yang saya lihat sampai saya tua ini ya, yang saya lihat semua itu diatur sempurna ya. Haleluya. Saya sering ingatkan sama jemaat, kita harus siap ya. Banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan di tempat ini, tapi posisi kita itu harus siap, jangan bingung. Dia mengatur semuanya. Haleluya. Oke, langsung nak waktunya nanti sebentar lagi perjamuan. 1 nak God's power. Kita hidup dalam kuasa Allah. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Strength, gentle and strength, kekuatan Allah. Orang mungkin mikir ya, orang mungkin seperti Marta bilang, Tuhan suruh Maria, masa Maria itu cuma duduk gitu aja dengar firman. Tapi Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Sekarang banyak pekerjaan digantikan dengan robot ya. Sehingga ya banyak orang nggak punya pekerjaan, pekerjaannya diambil, digantikan sama robot. Apa yang nggak bisa diambil?
duduk diam di bawah kakimu. Itulah kerinduanku, seperti Maria. Haleluya. Terus dengar firman, terus baca firman. Itu tidak bisa diambil. Langit bumi yang makin hari makin canggih. Sebentar lagi ada berita orang kaya-kaya pindah ke Mars ya. Sudah ulang-alik ini ke Mars. Beritanya macam-macam. Ini semua langit bumi akan berlalu. Titik buat yang pujian ya, nyanyi sekali-sekali nyanyi itu ya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya yang kekal. Firman-Nya kekal. Matius 24:35, Lukas 21:33, Markus 13:31, 3 Injil menyebutkan firman kekal. Dan orang yang melakukan firman, orang yang hidup dalam firman, orang yang melakukan kehendak Allah itu kekal. 1 Yohanes 2:17. Haleluya. Terus ya, kita terus hidup dalam kekuatan Allah. Orang biasa yang enggak, orang yang tidak menghargai pemberitaan salib, tidak menghargai kasih karunia. Mosok sih gitu tok bisa. Tadi kita juga sudah mendengar kesaksian ya. Tadi kita juga nyanyi berbahagia kita menjadi miliknya. Kita ditebus jadi miliknya Tuhan. Nah, itu lebih besar dari coronation yang kemarin kita lihat ya. Saya lihat itu aja Bapak Gembala tanya, nangis mah. Biasanya saya kalau lihat itu kan sering nangis ya, melihat kebesarannya. Saya melihat bahwa kita itu lebih dari itu. Kita jadi anak Allah, raja di atas segala raja. Bagaimana kita menghargai hidup kita ini? Menghargai bukan sombong, tapi menghargai yang Allah di dalam kita. Jadi jangan ngomong sembarangan, berkata, berbuat semua harus cocok firman. Ayo ayatnya. Yohanes 5:19, Yohanes 8:26, Yohanes 12:49, 3 ayat semua di Yohanes. Hati, pikiran, angan-angan cocok sama firman. Kita tahu bahwa firman itu kekuatan Allah. 2, dapat bertahan ya. Dalam dunia ini, mungkin dalam segalanya, dalam kehidupan semuanya. Ini ayat ini saya terima waktu saya masuk dalam pernikahan ya, Pengkhotbah 4:12. Ini sama dengan Ibrani 4:12, firman Allah hidup dan kuat. Kolose 4:12, berkeyakinan penuh dengan segala firman Allah. Terus 4:12. Dan masuk di dalam Pengkhotbah 4:12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi 2 diikat dengan Kristus. Jadi seperti kita ini semuanya diikat dengan kasih Kristus. Nanti yang ada isinya cuma kasih. Bangun tidur semua yang ada isinya cuma kasih. Yang kita naikkan hanya doa, karena kita telah ditebus. 3 Wahyu 14 ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang di situ dikatakan telah ditebus. Sudah, firman itu tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi, telah ditebus dari bumi ini. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 di situ dikatakan dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Benar, kudus berarti tebus itu disempurnakan. Kolose 1 ayat 27-29. Terus kita kalau menasehati, terus membawa orang kepada kesempurnaan. Mungkin kalau orang yang tidak ngerti itu cerewet ya. Orang yang tanya sama saya, makanya orang akhirnya tidak mau tanya sama saya ya. Soalnya kalau tanya sama saya, jawabannya malah abot ya. Karena jawabannya harus cocok firman, abot kalau tidak mau nurut ya. Akhir-akhirnya mesti, aduh nggak bisa,
susah, bingung ya. Saya sekarang sudah di surga ya. Kalau tanya saya malah saya omong roh gak takut kon. Kalau saya tanya saya omong gak iso iku sing iso mek dewa kuwi mbek awakmu katanya. Kita harus hidup cocok firman. Bukan dengan kekuatan kita. Dia yang mengerjakan di dalam kita. Filipi 1 ayat 11 itu Yesus yang mengerjakan. Roma 8 ayat 32 Allah Bapa mengerjakan di dalam kita. Titus 3 ayat 5 Roh Kudus bekerja di dalam kita. Akhirnya gabung 2 Korintus 13 kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Masih kurang? Lengkap ya. Tidak ada yang kurang. Haleluya. 4 totality and integrity. Ini hidup orang yang sudah ditebus. Kolose 1:29 itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Haleluya. Jadi saat saya kalau keluar menemui ibu itu tidak luar biasa karena baru hari raya ya. Sugeng Liaden Bu ya. Innal aidin ya, Sugeng Liaden terus sambil berdoa. Jadi itu cuman gorengan itu saya mikir ya. Cek sorone bikin gorengan seperti itu segitu banyaknya kok. Pinten sedanten Bu? Sedoso. Ya ampun. Kok cuman 10.000 ya? Terus tambah pisang nggih Bu, nggih pinten sedanten 11. Aduh. Godoknya ya segala macamnya. Kita harus jadi orang yang penuh kasih ya. Terus naikkan, terus kasih karunia itu terus kerja. Jadi waktu nemu itu saya tidak bingung lihat barang dagangannya dia. Saya terus meraih jiwanya. Haleluya. Itu kita harus terus seperti itu, terus berdoa. Orang yang sudah pulang saya terus berdoa. Terus nanti Roh Kudus yang bekerja. Dia akan terus bekerja. Jadi hidup kita itu hidup yang berguna. Tidak hidup asal-asalan ya. Haleluya. Terus ya, kuasanya bekerja dengan kuat. Dan saat itu saya hanya mikir, ibu ini sedang dijumpai oleh kasih karunia. Jadi kasih karunia di dalam kita tuh harus terus kemana-mana, dimanapun kita berada, terus kita bawa. Haleluya. Saya sering mesen Bapak Gembala kalau di tempat pancingan ada Pak parkir. Kalau ngasih itu jangan seperti orang biasa ya. Mungkin lebihnya tidak banyak. Mungkin kalau biasanya 5 mungkin saya bilang ya kasih 10 atau berapa. Kan tidak banyak ya lebihnya ya. Bapak Gembala kadang jengkel. Kasih 100 ya. Ya kalau kamu mau kasih 100 ya boleh kasih 100 ya. Bukan masalah uangnya. Uang itu dia yang menyediakan. Menemui kasih karunia. Sampai dia menemui kasih karunia, kita harus jadi PGS. Bukan pasar grosir Surabaya, apa PGS? Pintu gerbang sorga. Gereja itu orang harus bisa melihat. Sudah pernah dilihat oleh Bu Hadia gereja ini, bahkan sebelum gereja ini ada ya, Bu Hadi sempat saksi ya, melihat Tuhan hadir di tempat ini sebelum gereja ini ada. Itu harus sampai ada orang yang menyaksikan. Orang yang dari Yordan yang belum pernah melihat gereja ini. Saat saya bersaksi, saat itu saya bersaksi, bukan saya minta bantuan, bukan. Saya menyaksikan bahwa semuanya Allah bekerja. Haleluya. Dan dia bisa melihat kuasa Allah. Haleluya. Namanya 5 sekarang. Wahyu 19:13 dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Wahyu 19. Firman ini Allah sendiri. Dia akan bekerja di dalam kita. Haleluya. In His name. In His name. Tapi itu saya sering pesen ya kalau doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Udah enggak usah ditambahin macam-macam. Sekarang ada kebiasaan ditambahin. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan. Nah, nanti yang terakhirnya enggak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sering tanya sama Bapak Gembala itu dulu saya ngaiti siapa sih ya.
Kok sekarang katanya banyak yang ikut seperti itu ya. Juga kata shalom dan haleluya. Shalom itu tidak salah, salam damai. Tapi jangan menghilangkan kata haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Itu kekuatannya luar biasa. In His name, Yohanes 20:31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. In His name. Haleluya, nama Yesus. Jadi terus panggil nama Yesus. Papa saya terus mengajarkan, panggil nama Yesus. Dan papa saya memberi teladan. Papa mama saya dua-dua berakhir dengan sangat indah. 25 hari mama saya sempat di sini, papa saya 28 hari, dan papa saya memang nggak senang adijasa dan keturutan di sini ya. Semuanya Tuhan atur sempurna. Papa saya terus mengajarkan, panggil Yesus. Papa saya sendiri kasih contoh. Saat dia mengalami sakit, dia tidak bingung ngomong, nak antar ke sini ke sana. Enggak, ya. Papa saya masuk kamar berdoa, panggil Yesus. Dan dia mengakhiri dengan sangat indah. Panggil Yesus. Panggil nama Yesus, jangan bingungi ya. Saya pesan kita semua, tidak peduli tua muda kecil besar, semua kita akan menghadapi saat akhir. Saat akhir tidak usah bingung nabiak sana nabiak sini. Bahkan ada yang minta tolong saudaranya yang kaya gini macam-macam ya. Anaknya dituntut harus gini harus itu. Diam. Panggil nama Yesus. Mama saya terakhir kepingin diam. Adik saya sebagai anak mengusahakan macam-macam. Dan mama saya hanya kepingin diam, minta di rumahnya Cik D. Dan dia diam. Tuhan atur semuanya dengan sangat indah. Mari kita siap semua ya. Itu hanya pindah tempat. Ingat ya, tutup mata. Begitu tutup mata, itu sudah buka mata di surga. Jangan takut. Jangan nabiak sana nabiak sini. Hang on His every word. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Hang on, terus pegang firman. Pegang firman Yesus ya. Yesus itu nama yang berkuasa. Dia memindahkan kita dari neraka, pindahkan ke dalam sorga. Yesus, akui semua dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi. 8. More clearly hear the voice of God. Semakin jelas, tidak kopoan. Mungkin kasar ya, tapi banyak anak Tuhan yang tidak mau dengar ya. Eman Tuhan, uangku sendiri juga mau habis kok. Bingung ya. Kita harus terus bisa mendengar. Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Haleluya, hanyut ya. Hidup itu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu ya. Pakai arus dunia. Semua sudah diatur di firman. Baca firman. Terakhir, saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulan dan kita masuk dalam perjamuan suci, gathering together seperti saat ini. Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita sempat tutup karena COVID, puji Tuhan kita sekarang sudah bisa kumpul, bisa perjamuan suci. Tetap hati-hati, itu semua karena kasih karunia. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Ini saling. Kata saling itu penting. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menasehati, saling membangun, saling mendoakan. Haleluya, saling mengaku ya. Jangan terus melihat terus ya. Saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan sudah mendekat. Haleluya, gentle and strength. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kita,
untuk mentaati firman Allah. Haleluya. Sebab semuanya akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Haleluya. Yang tinggal tetap ini kita pegang ya. Jangan yang sementara yang kita pegang, tapi yang kekal, firman Allah. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, firman Allah berhenti sampai di sini, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan kita apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah disampaikan, penjelasan-penjelasan tentang firman. Biarlah kami semua menangkap seberapa banyak yang kita bisa tangkap firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, sehingga kami dalam kehidupan selanjutnya memiliki kekuatan Allah yang luar biasa. Haleluya. Memiliki kesempurnaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga semuanya yang kita hadapi, masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini tidak menjadi berat, tetapi menjadi ringan, enak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, berikan kami kekuatan untuk terus melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampuni dosa-dosa salah kami, kekurangan kelemahan kami, kebodohan kami, ketidaktaatan kami, ketidaksetiaan kami. Tuhan, Engkau jamah, Engkau ubah kami mulai pagi hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Kami mau taat dan setia sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh terima berkat-berkat Tuhan, bukan menerima kutuk, bukan terima amarah Tuhan. Haleluya. Tapi kami terima kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, baik untuk kesehatan kami, untuk rumah tangga pernikahan kami, untuk pekerjaan, untuk anak-anak yang sekolah, yang kuliah, tetap dipelihara, dilindungi, diberkati Tuhan. Dan kami semakin lekat, semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah perjamuan kudus ini jadi berkat buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nanti saya mau Pak Hadi membagikan perjamuan kudus. Ya, kita nyanyikan langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Sekali lagi. Langit dan bumi akan lenyap,
koreksi diri kita masing-masing. Apa yang masih kurang, apa yang belum kita lakukan. Isi firman Allah yang diperintahkan kepada kita, mari kita jalani dengan beriman. Haleluya. Kalau kita punya niatan kesungguhan, kalau daging berkata itu berat, itu susah, besok saja, kita bisa kalahkan itu dengan iman. Aku mau melakukannya Tuhan hari ini, sebab Engkau menopang aku. Firman-Mu ya dan amin. Apa yang aku lakukan, Tuhan turut bekerja, Tuhan menyelesaikan, Tuhan membantu, Tuhan mengerjakan lewat kehidupan kita ini. Sehingga tidak ada lagi yang sulit, sukar, berat. Semuanya bisa kita lakukan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh percaya bahwa janji firman Allah itu ya dan amin. Sehingga kita tidak terus dimurkai oleh Tuhan, tetapi kita terus diberkati dan kasih karunia-Nya semakin melimpah. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik masalah ekonomi, keuangan, kesehatan, masa depan, Tuhan bisa adakan dengan mujizat-Nya yang luar biasa bagi orang yang mau taat dan setia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kalau ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dengki, iri hati, musuh, kita ampuni. Haleluya. Kita bereskan di hadapan Tuhan sehingga kita boleh layak menerima berkat lewat perjamuan kudus ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan oleh darah-Mu. Ampuni dosa-dosa, kekurangan, kesalahan kami oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti. Kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan mengucap syukur serta berkata, buatlah ini menjadi peringatan atas daku setiap kali kamu memakan roti ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan pengucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Engkau masih mengizinkan kami bersekutu lewat dengan tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan boleh semakin dipererat, semakin melekat dengan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat korban-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang menyertai kami semua pada saat ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Sampai Engkau datang kembali menjemput kami di angkasa untuk bertemu Engkau dan tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan yang sebentar dan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat, Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi dalam perjalanan mereka pulang dengan selamat. Haleluya. Dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita, menghibur, menolong kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan segala korban-korban, persembahan-persembahan
yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan. Sebab kami menyadari, haleluya, semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Segala kepujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, di dalam keluarga mereka, untuk anak-anak mereka. Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau memberkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.